Ya alhamdulillah kemarin Prof. Mahfud MD dan tokoh-tokoh nasional, ada guru besar dari UI, ada Pak Usman Hamid, aktivis HAM, demokrasi, dan profesor-profesor dari mana-mana, itu memberikan amicus curiae. Kalau menurut Bapak gimana? Wah, saya juga pasti harus buat itu. Amicus curiae juga. Jelas harus itu. Pengadilan. Harus, dan saya akan ajak teman-teman saya, ya senior-senior saya, para jenderal pun saya harus ajak itu. Jadi itu harus untuk mengawasi ini, karena masalahnya udah mulai nggak betul. Kenapa sampai terjadi itu? Terjadi orang yang mengungkap, yang harus memberikan sesuatu ya terbuka ini. Secara demokrasi kan terbuka nih, secara demokrasi. Tolong nih ada kasus ini, ada korupsi seperti ini. Kan itu yang harus ditindaklanjuti kan. Kok malah yang membuka ini, yang memberikan informasi ini, loh malah itu yang dikriminalisasi. Kebalik-balik itu. Itulah yang saya bilang demokrasi kita turun. Ya, Pak Agus Supriyatna, ini kita ngobrol-ngobrol, Pak. Ini kan kondisi memprihatinkan negara kita maupun juga teman kita ya. Negara kita sekarang indeks persepsinya itu hanya sekitar 34. Sama dengan Nepal. 34 turun jadi 34, sama dengan Nepal. Ini hasil terakhir tahun 2006 ini. Nah, kalau sudah indeks persepsi itu seperti Nepal, dan dari 180 negara kita itu ada di nomor 109, berarti kan korupsi di Indonesia ini jadi masalah lebih besar lagi nih, bukan makin baik. Ya. Apa pendapat Pak Agus terkait dengan indeks persepsi yang sangat buruk dari negara kita tentang korupsi ini? Kalau begini Pak Henry, pertama selamat pagi. Ya, kita ketemu di sini, dan kebetulan ini juga hari yang baik juga untuk mengucapkan kepada umat Muslim yang besok mungkin insya Allah akan mengadakan ibadah puasa. Ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Amin. Nah, mudah-mudahan semuanya lancar, sehat, dan sukses selalu. Kalau kita berbicara masalah indeks korupsi, Pak Henry, kalau menurut saya ini karena ada berbanding lurus dengan turunnya atau ininya kehidupan berdemokrasi. Ya, karena saya sebagai Ketua Umum Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (FPDR), saya berbicaranya dari masalah demokrasi. Demokrasi ini kan berjalan setelah ada perjuangan reformasi. Nah, kalau demokrasi kita turun, jelas akan terjadi apa yang disampaikan oleh Prof. Henry tadi, gitu loh ya, persepsi korupsi kita sampai turun. Hal ini terjadi apa? Ini karena kehidupan demokrasi kita nih udah bisa dilihat lah kalau sama orang-orang yang ahli atau orang-orang yang memang tahu masalah kehidupan berbangsa dan bernegara, bagaimana demokrasi itu bisa berjalan dengan baik apabila para perwakilan kita di departemen di Dewan Perwakilan Rakyat di parlemen itu adalah orang-orang semua yang ada di perwakilan rakyat itu ternyata mempunyai ketua-ketua umumnya atau atasan-atasannya ada di eksekutif. Bisa bayangkan nggak? Di pemerintahan. Hampir ketua partai yang punya anggota di DPR ternyata ketua partainya menteri misalnya gitu. Di Golkar. Nah, misalnya mereka mau apa? Dari sebagai perwakilan rakyat ini mau apa? Ya, mereka mau mengkritik atau mereka mau sebagai orang yang memberikan saran atau mereka juga sebagai orang yang selalu menjadi pengawas anggaran segala macam pemerintahan? Kan nggak bisa. Karena kalau ngeritik ngawasi, yang diawasi ketuanya. Diawasi ketua-ketuanya juga. Menterinya itu ketuanya sendiri. Betul sekali. Katakanlah PKB, menteri yang berasal di ketua partai PKB itu juga punya anak buah di parlemen, Golkar, Demokrat, bahkan PKS pun yang walaupun tidak ketua umumnya ya, bukan presidennya, tapi juga punya perwakilan di pemerintahan. Dan
Ini menurut Pak Agus bermasalah kalau seperti Wah, ini. jelas pasti masalah. Mereka mau mengawasi apa sekarang? Apabila ada sesuatu yang kurang baik masalah di pemerintah, mereka mau apa? Iya, betul. Nggak bisa. Jadi Padahal pengawasan itu penting karena itu akan membuat pemerintah menjadi lebih hati-hati, lebih transparan kan begitu kan. Tapi kan yang ngawasi kan tidak hanya DPR sebenarnya, ada media, ya ada pengamat, walaupun ada media aktivis. atau apa ini, Ya. Prof. Henry ya. Bayangkan nih, media nih ada nih yang tadi disampaikan Pak Henry itu. Nah. Kasusnya podcaster Pak Rudi Eskamri misalnya. Itu kan beliau sebagai apa? Membuka bahwa ini ada terjadi ini loh. Ya. Kan ini secara demokrasi kan betul nih berjalan dengan baik kan, menyampaikan sesuatu hal kasus demokrasi kasus korupsi misalnya kan begitu. Demokrasi. Loh, bukan dikembangkan dicari bagaimana nih kasus korupsi itu, tapi yang membuat sebagai podcaster itu malah itu yang dikasuskan. Padahal podcaster itu sekarang kan bentuk jurnalistik baru. Yes, betul sekali. Bahkan boleh dikatakan sumber informasi yang di kalangan masyarakat digital sekarang itu ya lebih banyak dapat dari podcast. Karena podcast itu mendalam, kemudian tidak dipotong-potong. Kalau di TV itu kan dipotong-potong. Betul kan sekali. Dipotong-potong. Betul. Kadang-kadang dipotong hostnya, kadang-kadang dipotong sama lawan pembicara. Tapi kalau di podcast kan mendalam, bisa dibahas secara personal, lebih akrab dengan narasumbernya. Betul. Tapi yang terjadi tadi memang betul. Kalau Bapak mencontohkan tadi tentang podcastnya Mas Rudi Kamri ya, Kanal Anak Bangsa, memang beliau yang hanya memfasilitasi whistleblower karena whistleblowernya punya data-data terkait dengan korupsi, tapi ternyata dikriminalisasi. Nah itu lu. Dan kemarin sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, diputus pidana sampai 8 bulan. Gimana menurut Pak? Waduh. Wah, itu kita harus awasi betul tuh. Itu kalau misalnya sampai terjadi bahwa ini sampai terus ditahan apa segala macam, wah itu saya sebagai Ketua Umum FPDR pasti tidak setuju. FPDR itu kan banyak juga dari mantan-mantan TNI, jenderal-jenderal ya kalau saya tahu ya. Betul sekali. Betul sekali. Ada mantan Kasal. Kalau Bapak kan Marskal mantan Kasau. Ada juga dari TNI Angkatan Darat, dari kepolisian yang bintang 3 ada, bahkan bintang 4 dulu juga ada. Ikut kumpul ya Pak ya. Ada. Bintang kumpul 4 kita. Nah ini gimana? Keprihatinannya akan dalam bentuk apa ini? Kalau menurut saya itu yang harus kita selalu awasi ini ya. Kita harus awasi ini. Karena ini hukum lagi berjalan. Ya. Kalau tidak salah dari Pak Rudi Eskamri juga kan mengajukan banding. Nah, ini kan harus kita awasi ini. Ya. Kita harus awasi dan saya yakin kita semua para jenderal ini ya dengan melihat bahwa ini terjadi kriminalisasi dari hukum, dan kalau hukum kita ini dibiarkan seperti ini ke depan itu ya orang akhirnya lama-lama tidak akan percaya ya terhadap hukum kita ini. Coba lihat aja lah semua hukum apa yang dilaksanakan, misalnya contoh dulu Pertamina. Itu kan orang ribut semua masyarakat tuh masalah oplosan itu. Ya kan? Ada pengoplosan dirinya. Betul. Sekarang Prof lihat sendiri hasil dari pengadilan. Biarpun bagaimana saya itu pasti ngikutin terus. Apa yang terjadi di pengadilan? Ada masalah oplosan? Tidak ada. Nggak ada gitu loh. Coba bisa bayangkan. Ya hampir sama kan kasusnya Rudi Kamri itu. Wah, itu dia. Bahas tentang korupsi yang nilainya 16,3 triliun. Betul. Di pemerintahan atau BUMD yang ada di daerah khusus ibu kota atau daerah khusus Jakarta. Betul. Ya. Karena namanya kita kan nggak jelas nih ibu kota atau Jakarta gitu kan. Yang penting Jakarta lah. Tapi kasus utamanya itu tidak disentuh. Walaupun sudah pernah didakwakan, ada terdakwanya. Pernah yang namanya Ombudsman Republik Indonesia itu juga sudah memberikan semacam laporan yang terkait adanya maladministrasi, ada penyimpangan-penyimpangan. Kemudian di salah satu BUMD itu juga bahkan sampai ada tersangkanya. Pernah ada yang dicekal, tapi berhenti. Berhenti ketika kemudian diangkat dalam podcast, bukannya itu kemudian jadi perhatian.
Padahal ini korupsi 16,3 triliun. Ternyata yang jadi perhatian malah justru Pak Rudi dianggap melanggar Undang-Undang ITE. Waduh. Padahal Pak Rudi itu kan kita tahu wartawan. Beliau adalah jurnalis. Jurnalis mengungkap informasi yang terkait dari data-data yang ada di whistleblower. Apa salahnya? Apa pidananya? Kenapa dianggap kriminal ketika dia mengungkap data? Dan data itu ada yang bertanggung jawab. Dan data itu tidak pernah diverifikasi, kan begitu kan? Betul, Makanya betul. saya waktu itu memang juga ya ikut prihatin ya. Ya alhamdulillah kemarin Prof. Mahfud MD dan tokoh-tokoh nasional, ada guru besar dari UI, ada Pak Usman Hamid, aktivis HAM, demokrasi, dan profesor-profesor dari mana-mana itu memberikan amicus curiae. Kalau menurut Bapak gimana? Wah, saya juga pasti harus buat itu. Amicus curiae juga. Jelas harus itu. Pengadilan. Harus, dan saya akan ajak teman-teman saya, ya senior-senior saya, para jenderal pun saya harus ajak itu. Dan itu harus untuk mengawasi ini, karena masalahnya udah mulai nggak betul. Kenapa sampai terjadi itu? Terjadi orang yang mengungkap, yang harus memberikan sesuatu ya terbuka ini. Secara demokrasi kan terbuka nih, secara demokrasi. Tolong nih ada kasus ini, ada korupsi seperti ini. Kan itu yang harus ditindaklanjuti kan? Kok malah yang membuka ini, yang memberikan informasi ini, loh malah itu yang dikriminalisasi. Kebalik-balik itu. Itulah yang saya bilang demokrasi kita turun. Dengan turunnya demokrasi kita, sistem demokrasi kita ini, ya buat apa ada perjuangan reformasi ya untuk menciptakan demokrasi. Dengan turunnya ini ya, ini persepsi padahal korupsi saya juga baru saja turun. dapat informasi pelaku yang sama yang sempat melaporkan yang kemudian terjadi kriminalisasi ini, pelakunya itu juga sekarang sedang disidik karena juga punya masalah yang sama di Sulawesi Tenggara. Dia punya perusahaan yang tambang nikel, ada juga tambang nikel, ada tambang emas yang bermasalah. Jadi ini kan problemanya karena yang di Jakarta dibiarkan, akhirnya ada di tempat lain. Artinya kerugian negara bukan hanya 16,3 triliun, bisa lebih dari itu. Makanya logis kalau indeks korupsi kita ini memang menjadi buruk sekali gara-gara ya tadi penegakan hukum bukan menegakkan kerugian-kerugian negara tadi. Yang kita tahu bahwa ya kadang-kadang kita ini Pak, lihat kemarin misalnya kejaksaan memamerkan uang segitu banyak hasil dari penegakan hukum. Tapi kan indeksnya turun. Sampai 34. Tadi saya katakan hampir sama dengan Nepal. Nepal. Cuma Nepal udah revolusi sana, Pak. Tapi walaupun aman, Pak. Kita biarpun bagaimana, kita tidak akan pernah tahu bagaimana revolusi akan muncul apabila tekanan itu seperti ini itu akan terus terjadi. Ya kalau sumbatan-sumbatan terjadi, demokrasi kalau makin turun makin pasti saya yakin. Kalau suara-suara rakyat, suara-suara yang jernih ingin kebaikan negara dibiarkan, justru yang maksud saya bukan dibiarkan, maksudnya seakan-akan dicegah gitu loh. Ya, nggak bebas demokrasi itu. Ya ini contohnya yang tadi Prof. Henry sampaikan sendiri lah. Apa sih sebetulnya kesalahan yang besar Pak Rudi Eskamri itu? Waduh, ini itu udah karena banding maka lalu nunggu keputusan banding. Nanti kita lihat. Ya makanya nanti kita lihat nih hakim-hakim sekarang itu di Indonesia itu memang hakim seperti apa sih sekarang? Kita harus catat nama-namanya hakimnya, baik hakim yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun juga yang ada di Pengadilan Tinggi DKI. Ya nanti kita lihat lah. Karena banyak yang hakim dulu selalu begitu. Jadi memenangkan orang yang nggak betul sebetulnya gitu, menangkan. Tapi yang kuasain yang menghukum juga. Kan banyak hakim yang ketangkep juga. Hakim yang akhirnya ditahan juga di permasyarakatan juga banyak kan. Ini kan dua orang, Pak. Satu Pak Rudi Ngamri. Karena Pak Rudi adalah sebagai podcasternya, pemilik kanal Anak Bangsa. Satunya whistleblowernya, narasumbernya. Narasumbernya juga sudah dihukum kan? Dihukum di Pengadilan Negeri. Itu waktu itu dia kena 10 bulan kalau nggak salah begitu, 10 bulan. Kalau Pak Rudi 8 ya, dia kena 10 bulan. Kemudian dia banding, dibanding itu percobaan 1 tahun, kenanya juga 10 bulan, gitu, 10 bulan. Nah ini sebenarnya kalau
pengadilan tinggi ini sudah diselesaikan atau katakanlah tidak ada kasasi, sudah selesai. Jadi nunggu aja selama 1 tahun itu ada perbuatan hukum baru nggak, kejahatan baru nggak. Kalau nggak ada ya sudah selesai. Yeah. Tapi kejaksaan itu kasasi, dan kasasi itu melanggar KUHP yang baru. Ini yang perlu kita sampaikan, melanggar KUHP yang baru. Karena di pasal 299 KUHP yang baru yang berlaku Januari kemarin, bahwa yang boleh kasasi itu kalau sanksi hukumnya itu di atas 5 tahun. Kalau pencemaran nama baik pasal 27A, pasal 27 ayat 3 itu nggak sampai 5 tahun. Dulu pernah, tapi kalau sekarang yang berlaku cuma 4 tahun. Itu pun turun di KUHP yang baru menjadi 1,6. Ada kalau pakai elektronik ditambahlah 1/3. Tapi nggak sampai 5 tahun. Artinya dia menurut KUHP yang baru nggak bisa kasasi. Ada dakwaan yang dulunya juga dimasukkan, dakwaan itu menggunakan istilahnya provokasi sara. Jadi menyebarkan informasi yang memprovokasi sara. Itu memang awalnya dulu 6 tahun, tapi di KUHP yang baru juga hanya 4 tahun. Itu pun tidak pernah dipakai untuk menuntut Mas Rudi maupun juga whistleblower ya, tidak dipakai dan juga tidak pernah dibuktikan di pengadilan. Artinya pasal itu sebenarnya nggak dipakai, dan itu pun sudah turun 4 tahun. Jadi nggak boleh kasasi sebenarnya. Tapi kejaksaan itu kasasi. Ini ada apa dengan kejaksaan? Kalau Bapak tadi kan ngomong tentang hakim, kejaksaan juga sama aja. Ya sama aja udah, gitu sama aja. Jadi ini makanya satu-satunya yang bisa menghukum mereka itu nanti turun dari Yang Maha Kuasa lah. Soalnya kalau orang-orangnya siapa sih? Kalau kejaksaan nunggu mereka mati, Pak. Kejaksaan seperti apa, hakim seperti apa, sistem hukum kita seperti apa? Seharusnya nggak usah lihat itu aja lah, Pak. Kalau namanya persepsi korupsi kita sampai 34, yang tadi disampaikan sama dengan Nepal, Bapak bisa bayangkan lah. Apa mau investor masuk, Pak? Oh ya pasti, ya kan? Pasti mereka takut. Jangankan investor, pengusaha-pengusaha dalam negeri pun akan wait-and-see akhirnya. Yang luar, yang dalam negeri pun sama. Takut, akhirnya akan mereka bermain dengan yang shift aja, yang kecil-kecil. Sebenarnya aktivis juga pada takut kok Pak sekarang, Pak. Aktivis itu orang kalau melihat bahwa ada podcaster yang kena hukuman seperti itu ya, orang mikir, misalnya podcaster yang lain atau katakanlah wartawan-wartawan yang lain juga hati-hati gitu loh. Ada chilling effect, ada efek ketakutan. Aktivis nggak berani mengungkap korupsi. Lah ini mau jadi whistleblower juga kena, jadi podcasternya juga kena. Padahal indeks korupsinya kita hancur-hancuran kan begitu kan. Lalu mau jadi apa negara ini kalau seperti ini? Demokrasinya semakin buruk. Nah ini mungkin. Nah kan di sini yang mau kita harapkan siapa Bapak? Bapak mau harapkan pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat kita yang seperti sekarang ini. Seperti tadi ya. Kalau dengan sistem seperti sekarang, nggak bisa Pak. Nggak bisa. Satu-satunya ya harus disampaikan oleh para wartawan ya, para analis ini di wartawan ini dia bicara terus masalah ini. Karena kalau kita misalnya stop bicara masalah ini, Pak, kita mau mengandalkan siapa? Ya untung kadang-kadang kalau viral masih ada ketakutan atau katakanlah ada perhatian gitu ya. Betul sekali. Perhatian. Makanya ini memang harus kita viralkan. Sekarang kita viralkan. Nanti kalau misalnya Mas Rudi sampai betul-betul dianggap pidananya itu benar dan dia dipidana lagi di tingkat banding, ya kita harus lebih besar lagi. Wah jelas ini. Bukan hanya Prof Mahfud kita ajak, tapi juga semua aktivis-aktivis, para jenderal-jenderal kita ajak untuk ngawasi siapa itu sebenarnya jaksa-jaksanya maupun juga hakim-hakimnya ini. Iya. Tahu nggak, Pak, saya ini kebetulan yang bikin undang-undang ITE gitu loh, Pak. Nah justru itu karena saya tahu persis undang-undang ITE itu bukan untuk itu tujuannya, bukan untuk nakut-nakutin. Makanya gitu, karena saya udah tahu dan saya dengar juga bahwa Prof Henry juga ikut dalam membuat waktu itu ikut saya jagain lah. Walaupun tidak langsung yang tahun 2008 ya, tapi setelah itu saya ikut terus gitu. Ya, karena saya jadi staf ahli menteri waktu itu tahun 2007 udah jadi staf ahli menteri dan salah satu yang kita urusi ya persoalan undang-undang ITE. Ada 2 undang-undang sebenarnya di waktu itu kita memproduksinya. Satu undang-undang ITE, satunya undang-undang keterbukaan informasi publik yang sekarang juga mulai naik daun gara-gara bisa untuk membuka dokumen-dokumen di KPU, dokumen yang terkait dengan ijazah itu, kontroversi ijazah.
kontroversi jasa itu tidak akan bisa terbuka kalau nggak ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Waktu itu kita buat itu bersama-sama ini tahun 2008 itu dua. Artinya satu undang-undang yang demokrasi, maksudnya yang satunya dipakai untuk membungkam demokrasi, kan nggak mungkin. Sama-sama dibuat oleh Komisi 1, leading sektornya, sama-sama Kominfo, sekarang Komdiki, leading sektornya dengan pemerintah gitu ya. Dalam waktu yang hampir sama, satu keterbukaan informasi publik, satunya ITE. Tapi ITE-nya dipakai untuk membungkamin. Nah, itu dia. Yang satu bisa untuk demokrasi, yang satunya malah dianggap untuk membungkam demokrasi. Makanya saya sangat senang sekali ketika para jenderal ini, Pak Marskal Agus Supriyatna, mantan Kasau, menyuarakan ini. Harus ini. Kalau enggak, aduh, makin parah nanti. Iya. Jadi semuanya tuh hampir lupa Pak dengan perjuangan reformasi. Iya. Perjuangan reformasi yang menghilangkan berapa jiwa juga kan gitu Pak. Bayangkan perjuangan reformasi untuk timbulnya demokrasi, akhirnya timbullah ada undang-undang ITE, ada MK, lepasnya polisi dari ABRI. Itu kan sekarang sebetulnya perjuangan reformasi. Tetapi hasil perjuangan reformasi ini malah dijadikan seperti ini. Bagaimana Pak orang-orang yang pejuang-pejuang kita yang telah meninggal itu kalau misalnya mereka dengar di dalam kubur itu seperti apa bisa Bapak bayangkan? Iya. Ini perjuangan reformasi loh, bukan sembarangan. Iya. Malah dirusak seakan-akan. Ya, demokrasi, kemudian keadilan gitu ya. Ini orang yang punya nama kayak Mas Rudi Kamri kan punya nama. Itu saja bisa dikriminalisasi gimana dengan rakyat kecil, orang biasa atau aktivis-aktivis biasa. Makanya kita lihat ada aktivis mahasiswa yang sampai beberapa bulan ditahan, ada pelaku-pelaku demokrasi yang juga dengan undang-undang yang sama sebenarnya, undang-undang yang itu juga dilakukan katakanlah kriminalisasi. Makanya ini memang kita harus suarakan Pak, dan saya sangat berterima kasih nih ya, Bapak-bapak jenderal ini sama-sama punya concern ke sana. Sama-sama. Ya insya Allah kita akan ajukan itulah. Ya. Amicus Curiae ya Pak ya? Amicus Curiae itu kita harus ajukan. Ya. Nanti saya akan sampaikan kepada para senior saya. Ada siapa aja Pak kira-kira yang nama-nama? Jelas mantan Kasal ada ya. Ada mantan Kasal, Pak Benarken Sonda. Jelas ya, mungkin Pak Tulus Yombing. Oh juga iya. Ya, Letnan Jenderal ya Pak. Letnan Jenderal, terus sudah gitu Pak mantan Dubes Filipina juga ya, Insya Allah juga ya. Komjen Nurdin juga. Nurdin juga akan ikut. Mantan Kapolda banyak. Nah, betul. Ya. Nah mudah-mudahan mereka akan ikutlah untuk menyampaikan ini demi baiknya hukum kita ke depan. Ya. Tetapi yang harus saya ingatkan lagi kepada seluruh rakyat Indonesia, coba dilihat lagi. Apabila legislatif dengan eksekutif jadi satu, terus yang ngawasin siapa? Yang hanya rakyat Indonesia lah, yang hanya bisa mengawasi. Termasuk media. Melalui apa? Melalui media-media ini, ya para podcaster ini sebetulnya yang mempunyai cara ya, yang untuk bisa mengingatkan sistem di kita ini sekarang seperti ini. Ya karena kalau tidak diingatkan nanti kalau ada penyimpangan mereka tidak merasa menyimpang seperti yang sekarang terjadi, dan penyimpangan itu tidak selalu di eksekutif juga. Tidak hanya di eksekutif, bisa juga di yudikatif. Bisa juga di penegak-penegak hukum. Makanya kita ingatkan jangan sampai kasus yang sebenarnya utamanya itu korupsi yang sangat membelenggu negara ini, membuat buruk negara ini, tidak bisa membuat maju negara ini, malah aman, orang yang mengungkapkannya malah dikriminalisasi. Ya, betul sekali. Indeks persepsi korupsi turun, itu pasti sistem demokrasi kita pun turun. Pasti itu. Karena itu tegak lurus, nggak bisa Ya, kalau semakin baik demokrasinya pasti akan ada kontrol. Betul sekali. Baik, Pak Agus Supriyatna, terima kasih. Kita ngobrol sebentar ini. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selamat bulan puasa, selamat. Sama-sama ya, sehat selalu.